Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, NIM 1911049 dari kelompok 3. Pengertian hubungan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus wanita, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Hubungan antar manusia. Satu, hubungan formal, berarti hubungan yang timbul dikarenakan adanya organisasi. Dua, hubungan informal, berarti hubungan yang berada di luar hubungan resmi atau di luar kedinasan. Manfaat hubungan dalam organisasi. Hubungan antar pribadi dalam beberapa hal menyerupai kontrak bilateral. Pada dasarnya, kita mempekerjakan orang berdasarkan keterampilan mereka yang berkaitan dengan pekerjaan. Hubungan organisasi dengan lingkungan. Ada tiga teori. Satu, teori kontingensi organisasi. Dua, teori ketergantungan sumber daya. Tiga, teori ekologi populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendino Pendri, kelas 3A khusus karyawan, NIM 1911099. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan karyawan dan perusahaan. Hubungan yang tidak serasi dapat menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Maka setiap perusahaan harus mempersiapkan berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga mempunyai pengaruh dan diperhatikan dalam lingkungan kerja. Hubungan antar individu. Perbedaan individu memiliki dampak langsung terhadap perilaku organisasi. Setiap orang merupakan pribadi yang unik berkat latar belakang mereka, karakteristik individual, kebutuhan, cara mereka memandang berbagai hal secara berbeda dan berperilaku secara berbeda. Jadi, setiap kali berupaya menilai atau memperhitungkan perbedaan-perbedaan individual karyawannya, organisasi tersebut harus mempertimbangkan situasi yang mendasari perilaku, berupaya memperhitungkan ciri-ciri serta kontribusi-kontribusi individual dalam hubungannya dengan insentif dan konteks adalah tantangan besar bagi organisasi saat mereka berupaya membentuk kontrak psikologis yang efektif dengan para karyawan dan meraih kecocokan optimal di antara karyawan. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan berorientasi tugas cenderung sangat mengejar target penjualan atau pengejaran proyek dengan hasil yang maksimal dan menempatkan para karyawan serta seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapaian target. Pada pemimpin dengan gaya orientasi tugas ini akan terlihat pada ciri-ciri sebagai berikut. A. Menghindari sifat suka melalaikan tugas. B. Mengedepankan profesionalitas, hasil kerja yang sesuai dengan target. C. Berusaha memberikan kepuasan kepada klien, mitra bisnis, birokrat, konsumen, dan lainnya sesuai dengan permintaan. D. Menghindari cacat kerja atau produk yang tidak sempurna. E. Mengedepankan servis furna, jual kepada para konsumen, klien, dan lainnya. F. Menjunjung tinggi terwujudnya reputasi perusahaan sesuai dengan amanat visi dan misi perusahaan, termasuk memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Ada dua gaya kepemimpinan, yaitu 1. Pemimpin dengan gaya orientasi tugas. 2. Pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Hubungan pemimpin dan karyawan. Hubungan antara pemimpin dan karyawan atau pegawai sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki. Ini disebabkan pemimpin memiliki kekuasaan otoritas lebih dalam usaha membentuk terwujudnya suatu model manajemen organisasi yang diharapkan.
Hubungan individu dan pekerjaan. Kecocokan individu dengan pekerjaan adalah sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh seorang individu sesuai dengan insentif-insentif yang ditawarkan oleh organisasi. Perkenalkan, nama saya Trian Agosi, saya dari kelas 3A khusus karyawan. Saya ingin menjelaskan hubungan pekerjaan dalam organisasi. Hubungan pekerjaan ditentukan oleh keputusan manajer berkenaan dengan dasar departementalisasi dan rentang pengendalian. Kelompok yang dihasilkan menjadi tanggung jawab sang manajer untuk mengkoordinasikannya menuju tujuan organisasi. Keputusan ini juga menentukan sifat dan cakupan dari hubungan interpersonal tentang pekerjaan secara individual dalam kelompok. Kedua, saya ingin menjelaskan komunikasi dan dalam organisasi. Komunikasi merupakan napas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Hal tersebut dapat melatar belakangi studi mengenal komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lain dalam konteks organisasi. Dalam sebuah organisasi, dalamnya terdiri dari atas orang-orang, organ yang memiliki tugas. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang hubungan organisasi dalam pekerjaan dan komunikasi dalam organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi komunikasi organisasi. Menurut Sanjaya, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama, fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemroses informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu menerima informasi dengan baik guna kelancaran dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berisi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif merupakan cara lain dalam pemerintah di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah pada bawahannya. Fungsi integratif berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan pengerjaan dengan baik. Pendekatan komunikasi organisasi. Terdapat beberapa pendekatan komunikasi terhadap organisasi. Di antaranya, 1. Pendekatan sistem. Menurut Carl Weick, merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi. Ia menganggap bahwa sistem hierarki, komunikasi dan prosedur operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Selain itu, Weick berpandangan bahwa organisasi sebagai suatu kehidupan organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi dan perubahan. Pendekatan budaya. Menurut Clifford Chris berpendapat bahwa organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Organisasi adalah cara hidup bagi para anggota. Cara tersebut digunakan untuk membentuk sebuah realita bersama serta menjadi pembeda dengan budaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugraha. Saya dari kelas 3A khusus karyawan. Di sini saya akan menjelaskan keadaan saling ketergantungan dalam organisasi. Hal ini sudah menjadi sifat organisasi suatu sistem terbuka dalam hubungan organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi organisasi dijalankan oleh manusia yang bergantung pada hubungan manusia-manusia lainnya. Makna komunikasi organisasi adalah sebuah cara yang dilakukan individu sebagai anggota organisasi dan menciptakan makna yang terjadi di dalam komunikasi organisasi. Dan ada beberapa arah komunikasi organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama komunikasi ke bawah, yang artinya sebagai komunikasi antara atasan dan bawahan. Dan untuk yang kedua, komunikasi ke atas, yang artinya sebagai alur komunikasi dari bawahan ke atasan. Dan yang ketiga, komunikasi horizontal, merupakan komunikasi yang banyak fungsinya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Hasnita dari kelas 3A reguler khusus karyawan. Di sini saya bakal menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi organisasi.
Yang pertama itu komunikasi internal, dan yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung di dalam unit-unit individu dalam suatu internal organisasi. Komunikasi internal ini terbagi menjadi dua, komunikasi personal, dan yang kedua ada komunikasi kelompok. Terus yang kedua tadi ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal terjadi di antara organisasi dengan halayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini juga sama kayak organisasi internal, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu komunikasi dari organisasi kepada halayak, terus yang kedua ada komunikasi dari halayak kepada organisasi. Oke, lanjut merangkum dari apa yang sudah dibicarakan teman-teman di awal. Jadi, apa sih manfaat dari suatu organisasi komunikasi? Jelas ya, kalau manfaat dari suatu organisasi komunikasi ini jelas sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kenapa? Karena kan kita hidup bersosialisasi. Otomatis kita pasti akan menemui banyak orang, dan di entah formal entah non formal sebuah organisasi pasti akan selalu terbentuk ya. Jadi kegunaan kita mempelajari dari komunikasi organisasi ini adalah supaya kita bisa menempatkan diri menjadi lebih baik lagi dalam suatu organisasi, baik dalam kehidupan formal dan dalam kehidupan non formal. Kita bisa beretitut bagaimana menjadi lebih baik lagi sebagai karyawan bawahan atau sebagai pemimpin. Di sini juga terutama misalkan kita menjadi pemimpin, kita lebih tahu bagaimana cara bersikap kepada karyawan, dan karyawan atau bawahan bersikap sebaliknya kepada kita. Sebagai pemimpin juga kita bisa lebih supaya bisa mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah organisasi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga materi yang kita jelaskan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.